Format. Oke. Kamera anu ya, tolong dihidupkan sampai akhir ya kalau bisa ya. Kerudung. Udah ada yang pakai sini. Oke, udah ada yang pakai. Aku minus semua. Oke, keseluruhan aman. Silahkan dilanjut, teman-teman. Terima kasih Mas Iqbal. Nah, mengingatkan kembali untuk peserta jangan lupa melakukan dokumentasi, recording ataupun screenshot untuk waktu pelaksanaan. Silahkan dimulai. Oke, apakah ini jargon terlebih dahulu, Bu? Oke, ayo kawan-kawan, unmute semua, kita jargon. Apakah siap? Siap. Oke, Bismillah. Siapa kita? STM. Apa kepanjangannya? Kuat Textmate. STM. Laki. Sudah. Terima kasih. Ulang. Masa Sabtu pagi kurang gitu. Yang kompak, ayo. Oke. Siapa kita? STM. Apa kepanjangannya? Kuat Textmate. STM. Laki. Siap sudah Mas dan Mbak. Oke, apakah ini langsung perkenalan diri? Baiklah, izinkan dari kelompok memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum sidang dimulai. Perkenalkan, nama saya Dejan Putra Pratama dengan NIM belakang 3102 asal Pemalang, Jawa Tengah. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Satria. Ya, perkenalkan nama saya Satria Jayakuma, asal dari Jember. Mungkin selanjutnya Ferrari. Oke, perkenalkan nama saya Ferrari Romano dengan NIM belakang 3101 asal Banyuwangi. Mungkin bisa dilanjut dengan Nando. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nado Putra dengan NIM belakang 3095, asalnya Banyuwangi. Mungkin dilanjut Syarif. Perkenalkan, nama saya Mas Hidayatullah, asal Situbondo. Selanjutnya bisa dilanjutkan Givari. Perkenalkan, saya Givari Zakawali Rahmatullah, asal Pamekasan, Madura, dengan NIM 3098. Mungkin selanjutnya Danu. Perkenalkan, nama saya Danu Adi Widya Brahmantara, NIM 3099, asal saya dari Merauke. Oke, untuk kelompok TextMate sudah memperkenalkan diri semua. Mungkin apakah ini bisa langsung dimulai, Kak? Untuk presentasinya? Ya, langsung dimulai ya, presentasinya. Baik. Mungkin mulai dari saya terlebih dahulu. Izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Kak? Sudah. Oke, saya langsung memulai saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam perkembangan teknologi. Nah, sebelum itu ya izinkan memperkenalkan diri lagi. Nama saya Dejan dengan NIM belakang 3102 dari kelompok TextMate. Oke. Pembahasannya akan saya mulai dari apa itu mahasiswa. Di sini kita tahu bahwa mahasiswa itu adalah tingkatan selanjutnya dari lulusan SLTA atau bisa dikatakan SMA, SMK, dan MA, serta menjadi kunci dan pilar di suatu negara. Jadi
kita tahu kan mahasiswa ini kan setelah lulus dari SLTA itu akan melanjutkan pendidikannya, dan pendidikannya itu pasti di perguruan tinggi. Nah, dengan seperti itu diharapkan tuh mahasiswa itu bisa berpikir kritis dan berpikir maju ke depan, sehingga bisa ditekankan bahwa mahasiswa ini akan menjadi kunci dan menjadi pilar di suatu negara. Karena mahasiswa ini adalah sumber daya manusia yang sudah terdidik. Untuk selanjutnya, dilanjutkan dengan peran-peran mahasiswa. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa mahasiswa itu sebenarnya memiliki beberapa peran, dan saya hanya menyebutkan 3, mungkin bisa lebih dari ini. Yang pertama, mahasiswa itu menjadi awal suatu perubahan atau revolusi, di mana dengan ilmu-ilmu yang telah didapatkan oleh mahasiswa dan juga dengan adanya pemikiran kritis dari mahasiswa itu sendiri, sehingga mahasiswa itu bisa mengawali yang namanya revolusi atau perubahan. Saya akan contohkan seperti terjadinya tragedi pelengseran Presiden Soeharto pada tahun 1998, di mana pada saat itu kinerja pemerintah itu dianggap kurang memuaskan. Terjadinya adanya korupsi di pemerintahan, serta adanya kenaikan inflasi dan juga krisis ekonomi, menyebabkan mahasiswa pada saat itu melakukan demo besar-besaran. Nah, bisa dikatakan dari situ kita tahu bahwa mahasiswa itu bisa menjadi suatu awal revolusi karena berdasarkan ide-ide atau pemikirannya. Selain itu ada juga contoh seperti tragedi pelengseran Presiden Soekarno pada tahun 1965. Oke, berikutnya itu mahasiswa memiliki peran untuk memahami situasi sosial. Dimaksud di sini adalah dengan adanya pemikiran kritis dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa ini diharapkan untuk bisa memahami keadaan sosial yang ada dan bisa peka terhadap keadaan sosial. Misal di keadaan sosial ini apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Nah, itu mahasiswa diharapkan punya pemikiran seperti itu. Dan selanjutnya ada mahasiswa menjadi calon penerus generasi bangsa sebelumnya. Nah, di dalam negara pasti ada yang namanya regeneralisasi, di mana pergantian generasi sebelumnya dengan generasi yang baru. Nah, mahasiswa ini adalah salah satu penerus untuk generasi itu. Dengan adanya ilmu-ilmu yang didapat dan juga sudah adanya pengalaman, sehingga mahasiswa bisa menjadi calon penerus bangsa dan bisa memajukan bangsa ini. Dan selanjutnya, apa itu teknologi? Nah, kita tahu bahwa teknologi itu adalah alat-alat yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia dan mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, teknologi ini itu ya diciptakan untuk memudahkan kita. Gitu. Contohnya ya untuk sekarang kita tahu adanya penggunaan smartphone atau HP. Itu adalah salah satu teknologi yang kita sering gunakan sehari-hari untuk mempermudah kehidupan kita. Padahal pada tahun 1875 pada saat itu ya smartphone itu belum ada, baru ada telepon. Bisa dikatakan telepon pada saat itu hanya bisa menghasilkan yang namanya suara, di mana di situ perangkat itu mampu mengubah tenaga listrik menjadi suara, dan ditemukan oleh Alexander Graham Bell beserta asistennya yaitu Thomas Edison. Namun pada saat ini smartphone itu bisa dikatakan tidak hanya menghasilkan suara, tapi juga bisa kita gunakan untuk berbagai hal seperti bermain game, terus juga bisa digunakan untuk melacak tempat dengan maps, juga kita bisa dengan mencari wawasan, ilmu pengetahuan itu melalui Google di smartphone seperti itu. Dan next-nya adalah teknologi-teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya bagi menjadi 5, mungkin bisa lebih. Pertama, teknologi informasi itu adalah teknologi yang kita gunakan untuk mengirimkan informasi pastinya. Dan bisa dikatakan untuk mengirimkan informasi ini jauh lebih cepat menggunakan teknologi informasi. Contohnya ialah smartphone dan juga laptop yang kita gunakan sekarang. Berikutnya ada teknologi transportasi, di mana teknologi ini itu memudahkan kita sebagai manusia untuk berpindah dari satu jarak ke jarak yang lain dengan cepat. Ya, kita tahu ada transportasi darat, laut, dan udara.
Nah, pada awalnya ya pada zaman-zaman sebelumnya itu kita tahu bahwa kendaraan yang digunakan itu masih kuda. Namun pada tahun 1903 Wright bersaudara berhasil menemukan yang namanya transportasi udara itu. Selanjutnya teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah teknologi yang memudahkan kita sebagai manusia itu menghubungi seseorang dari jarak yang jauh dan juga dengan relatif cepat. Contohnya ya adalah email dan juga mesin fax. Berikutnya ada teknologi medis, di mana teknologi ini itu digunakan biasanya oleh praktisi kesehatan untuk mendiagnosa apa yang dialami oleh pasien dan biasanya digunakan untuk penelitian. Contohnya ialah CT scan, ya X-ray, seperti itu. Berikutnya teknologi konstruksi, di mana teknologi ini itu biasanya digunakan oleh para insinyur untuk memudahkan membuat model bangunan dan juga untuk membuat bangunan rumah dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Contohnya CAD. Begitu. Oke, untuk selanjutnya kita membahas tentang tanda adanya perkembangan teknologi itu diawali dari revolusi industri itu sendiri. Nah, revolusi industri ini adalah perubahan kegiatan yang terjadi di berbagai bidang, baik dari bidang industri hingga teknologi, di mana peran manusia sebagai pekerja digantikan oleh mesin. Nah, sebenarnya revolusi industri ini tuh ada yang namanya positif dan negatifnya ya. Positifnya ya kita sebagai manusia mendapatkan benefit dari teknologi itu sendiri. Namun sebagai manusia juga kita menyadari bahwa kekurangannya atau negatifnya bagi kita itu adalah lapangan pekerjaan yang seharusnya milik kita itu tergantikan oleh mesin. Begitu. Kemudian ini jenis-jenis revolusi industri. Revolusi industri 1.0 bisa dikatakan adalah awal dari revolusi industri yang kita alami sampai sekarang. Nah, revolusi ini dimulai pada abad ke-18 dan ditandai dengan adanya mesin uap. Jadi ditandai dengan adanya mesin uap ini bisa membantu manusia ya di pabrik-pabrik contohnya. Berikutnya ada revolusi industri 2.0, di mana revolusi ini tuh diawali pada abad ke-20, di mana ditemukannya listrik. Nah, ditemukannya listrik ini ditemukan oleh dua ilmuwan jenius yaitu Nikola Tesla dan juga Thomas Alva Edison. Serta ditemukannya conveyor belt untuk memudahkan atau mempercepat produksi. Berikutnya ada revolusi industri 3.0, ditandai dengan adanya sistem komputasi data. Nah, sistem komputasi data ini diawali itu ditemukan oleh ilmuwan bernama Charles Babbage dan juga dilanjutkan oleh Ada Lovelace dan dilanjutkan kembali oleh Alan Turing. Dan hasilnya adalah komputer yang kita gunakan sampai sekarang ini. Itu adalah salah satu contohnya. Dan berikutnya adalah revolusi industri 4.0, di mana revolusi ini terjadi pada tahun 2000 sampai 2005, di mana pada saat itu internet sedang berkembang. Jadi revolusi industri 4.0 ini lebih berfokus kepada pengembangan internet. Nah, kita tahu salah satu contohnya adalah berdirinya Facebook, di mana Facebook itu berdiri pada tahun 2004, didirikan oleh Mark Zuckerberg, oleh Mark Zuckerberg. Jadi pada saat itu adalah salah satu contoh berkembangnya internet pada saat itu. Lalu bagaimana dengan revolusi industri 5.0? Karena kan kita pada saat ini mungkin masih bisa dikatakan revolusi industri 4.0 menuju 5.0. Nah, revolusi industri 5.0 ini sendiri itu berfokus pada kebangkitan society, di mana konsep ini menitik beratkan pada kombinasi pemberdayaan manusia, teknologi, dan data. Contohnya, adanya website tentang penggalangan dana. Itu salah satu contoh dari hasil revolusi industri 5.0. Berikutnya juga kita tahu adanya aplikasi Grab. Itu salah satu contohnya. Oke, berikutnya ialah hubungan mahasiswa dengan perkembangan teknologi. Kita mulai dari mahasiswa itu dengan adanya perkembangan teknologi itu harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi itu sendiri. Dengan perkembangan teknologi itu. Dikarenakan adanya revolusi industri tadi, mau tidak mau mahasiswa itu harus bisa menyesuaikan. Karena makin ke depan kan lapangan pekerjaan kan makin berkurang dan digantikan oleh mesin. Nah, dengan itu kita sebagai mahasiswa tuh seharusnya bisa menyesuaikan diri pada perkembangan teknologi
dan memahami konsep dari teknologi itu. Kami yang namanya ketergantungan akan teknologi. Dan sekarang kita juga mengalami itu, namanya ketergantungan akan teknologi. Contohnya sekarang kita menggunakan komputer, laptop untuk Zoom meeting, dan juga kita menggunakan HP untuk mencari wawasan, mencari pengetahuan. Berikutnya adalah mahasiswa diharapkan untuk menjadi, Jadi berikutnya ialah mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pengguna saja, tapi bisa memberikan inovasi pada teknologi. Jadi di sini saya menekankan bahwa mahasiswa itu tidak hanya sebagai pengguna kayak kita hanya menggunakan TikTok untuk melihat video-video, menggunakan YouTube untuk melihat video, menggunakan IG untuk melihat berita-berita ini, tapi kita bisa mengembangkan aplikasi itu atau mungkin kita bisa menciptakan aplikasi baru yang jauh lebih baik begitu. Oke, ini kesimpulan yang saya dapat, di mana mahasiswa itu seharusnya mampu berperan aktif serta berpikir inovatif dalam perkembangan teknologi dan informasi. Sehingga kita bisa menciptakan yang namanya ya produk-produk terbaru gitu ya, sehingga bisa memajukan negara. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengolah informasi yang didapat mengenai perkembangan teknologi menjadi output yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Jadi, ilmu yang kita ketahui tentang perkembangan teknologi ini diharapkan tidak hanya dinikmati oleh kita sendiri saja, tapi kita harus bisa masyarakat banyak. Selanjutnya, mahasiswa bisa membantu orang banyak itu masyarakat. Selain itu diharapkan masih tidak menjadi pengguna saja untuk teknologi yang ada, dan juga bisa mengembangkan dan juga menciptakan. Jadi maksudnya ya seperti yang saya tekankan sebelumnya ya, mahasiswa itu bisa mengedukasi masyarakat serta bisa menciptakan inovasi baru. Dan selanjutnya mungkin saya ingin memberitahu bahwa kesimpulannya itu ialah kita sebagai mahasiswa kita tahu adanya perkembangan teknologi, maka kita tidak menyalahgunakan teknologi itu untuk berbuat kejahatan atau merugikan orang lain. Jadi bisa dikatakan perkembangan teknologi ini kita harus gunakan sebaik-baiknya. Gitu. Dan ya sebagai mahasiswa kita juga harus berpikir ke depan ya, karena mau tidak mau ya kita tidak bisa ketinggalan yang namanya perkembangan teknologi ini sendiri. Karena kita hidup di dunia yang sedang berkembang di era globalisasi. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf jika saya terbata-bata dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatian kalian. Ya, cukup sekian. Oke, selanjutnya silakan yang share screen dan juga menyampaikan materi. Ini nggak ada tanya jawab. Oh iya, silakan mau yang mau tanya jawab. Baik, dari Mas Arisandi, silakan. Ya, terima kasih ya. Ini peranmu sebagai mahasiswa apa? Pastinya untuk izin menjawab Mas Arisandi. Pastinya untuk dari saya sendiri juga saya sedang mencari informasi-informasi tentang perkembangan teknologi ini sehingga saya juga tidak ketinggalan akan perkembangan teknologi yang ada. Nah, dengan ilmu yang saya dapatkan itu saya harapkan saya sebagai diri saya sendiri itu diharapkan bisa membuat suatu aplikasi ataupun produk yang bisa membantu masyarakat banyak begitu Mas. Jadi mungkin kalau untuk impact sekarang mungkin belum seberapa, tapi yang bisa saya lakukan hanya belajar lebih dahulu untuk peran saya sekarang. Bisa mengedukasi nantinya. Begitu Mas. Oke, berarti kamu sekarang masih belum ada ya? Ya, untuk peran saya masih belum ada, cuman saya masih belajar. Begitu. Oke. Cukup dari aku. Iya, selanjutnya bisa Mas Iqbal, silakan.
Oke, sebelumnya sebelum aku nanya, aku mau ngasih masukan dulu boleh? Boleh, Mas. Oke, sebenarnya untuk perkenalan karena ya mungkin kalau di sini kita udah tahu ya kalian dari angkatan 21 dan dari informatika juga. Tapi mungkin untuk teman-teman selanjutnya karena apa ya, yang mendengarkan atau audiensnya berbeda-beda, minta tolong untuk perkenalan bisa menggunakan nama lengkap sama NIM yang lengkap ya untuk mengantisipasi aja gitu. Takutnya kan kalau kalian kan tadi NIM belakang, takutnya dari audiens sendiri nggak tahu kalian dari informatika dan dari angkatan 20 gitu. Jadi minta tolong untuk itu. Sama untuk penggunaan kayak aku nge-highlight yang Dejan ketika pindah slide, aku tadi sempat dengar, oke, next-nya gitu, mungkin menurutku untuk kata-kata next-nya itu bisa diperbaiki mungkin. Kalau dari aku itu sih. Sama beberapa sebenarnya tidak ada salahnya juga menggunakan kata bahasa Inggris beberapa untuk kita sematkan dalam presentasi, tapi mungkin bisa pemilihan katanya dan tempatnya bisa diperbaiki itu menurutku loh ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaannya sendiri, ini di bagian awal ketika kamu mengatakan mahasiswa ada di situ mengenai pemerintahan Soekarto. Dan sebenarnya untuk temamu sendiri adalah di era teknologi. Nah, silakan aku ingin tahu satu contoh konkret ketika kamu, semisal kamu atau contoh apapun itu ketika kamu berada di dalam pemerintahan sebagai seorang pemerintahan, apa yang akan kamu lakukan gitu dengan adanya teknologi ini untuk memperbaikinya gitu. Silakan. Izin menjawab, Mas. Pertama, terima kasih atas masukannya. Mohon maaf jika sebelumnya dari kami ada kesalahan dalam memperkenalkan diri. Dan terima kasih, Mas, atas sarannya juga bagi saya sendiri karena tadi sebelumnya juga saya ada kesalahan. Untuk jika saya ada di pemerintahan, mungkin dengan adanya teknologi ini ya saya akan memanfaatkan itu untuk memajukan negara dengan menggunakan teknologi itu untuk bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Kita mungkin dari pemerintahan bisa membuat semacam aplikasi atau layanan bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa menyuarakan aspirasi itu lewat aplikasi yang telah dibuat itu. Dan juga dari saya sebagai misalkan jika jadi pemerintah pastinya juga akan berusaha untuk tetap mensupport adanya perkembangan teknologi dengan cara yang mendukung mahasiswa-mahasiswa untuk rekreasi dengan bantuan dana, misal dengan adanya kompetisi tentang ide-ide perkembangan teknologi itu kayak ide-ide robot, misal kompetisi robot gitu ya. Nah, saya selaku pemerintah akan mendukung itu dengan cara ya memberi yang namanya bantuan dan juga bisa dikatakan memberi dukungan gitu dengan adanya itu. Mungkin kalau dari saya sendiri baru bisa menjawab seperti itu, Mas. Begitu. Oke, artinya di sini ketika kamu berada di posisi itu kamu memberikan fasilitas ya? Sebenarnya seperti itu ya? Iya, Mas, benar sekali. Memberikan fasilitas untuk yang namanya perkembangan teknologi sehingga negara yang yang kita tempati ini itu bisa semakin maju dan tidak kalah dengan negara lain gitu loh, Mas. Oke, aku juga ada contoh mungkin kalau yang belum tahu ada yang namanya Smart City. Itu kayak memang kompetisi, bisa dijadikan kompetisi juga untuk gimana ya, membangun infrastruktur dalam suatu tata pemerintahan juga gitu, sama tata kota. Dan ini Dejan, sebenarnya dari aku kurang setuju pada bagian kamu yang mengatakan bahwa negatifnya teknologi adalah menggantikan posisi ini, maksudnya posisi manusia. Itu sebenarnya aku kurang setuju karena menurutku ketika ada teknologi yang fungsinya adalah mempermudah kegiatan manusia, itu bakalan membuat suatu lapangan pekerjaan baru. Kita ambil contohnya aja Gojek. Gojek itu apa ya? Itu ada suatu teknologi, dibuatnya satu teknologi
tapi bukan menghancurkan lapangan pekerjaan, malah mereka membuat lapangan pekerjaan baru. Itu sih kalau contoh langsungnya gitu. Mungkin bisa dijadikan masukan juga gitu. Baik Mas, terima kasih Mas. Mungkin emang dari saya sendiri juga berpikir seperti itu dikarenakan juga saya juga mendapat data bahwa emang dengan adanya revolusi industri ini lapangan pekerjaan makin berkurang. Jadi mohon maaf jika misalkan ada kesalahan Mas. Mungkin emang di balik berkurangnya ini juga ada juga lapangan pekerjaan yang terbentuk juga gitu loh Mas. Terima kasih banyak. Ya kalau dari aku itu sih ya mungkin pemikiran orang kan beda-beda gitu. Tapi secara keseluruhan aku ngeapresiasi kamu kok. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mas. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah dari teman-teman sendiri juga ingin bertanya? Sepertinya cukup. Baiklah, terima kasih atas waktunya karena saya bisa mempresentasikan tentang hasil ringkasan esai saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Danu. Silakan. Oke, makasih. Mas, Mbak, mohon maaf yang share screen bukan aku ya, soalnya laptopku nggak kuat kalau buat share screen. Oke, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas, Mbak, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Danu Adiwidya Brahmantara. NIM saya 2124110103099. Informatika Angkatan 2021. Asal saya dari Merauke. Nah, saya akan mempresentasikan tentang kedudukan atau peran mahasiswa di era digital atau dalam era digital. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami apa sih itu mahasiswa. Secara etimologis, mahasiswa dibagi menjadi dua suku kata yang dapat diartikan. Maha yang berarti ter dan siswa yang mempunyai arti orang yang sedang terdidik atau orang yang sedang melakukan pembelajaran atau yang sedang menerima beberapa tipe pendidikan. Nah, jadi menurut saya mahasiswa adalah sebagian orang yang belajar atau yang menerima beberapa tipe pendidikan di perguruan tinggi, akademi maupun kedinasan. Di mana mahasiswa tersebut belajar sesuai dengan hal-hal, ketentuan, dan struktur pendidikan yang berlaku di instansi pendidikan yang terkait. Tentu saja orang tersebut dapat dibilang sebagai mahasiswa apabila ia sudah terdaftar menjadi pelajar di perguruan tinggi tersebut. Jika tidak tercatat dan tidak terdaftar, maka mahasiswa tersebut tidak dapat terdaftar atau tidak tercatat. Karena harus tercatat dan terdaftar, itulah tidak semua orang bisa disebut mahasiswa karena syarat dan ketentuan pun membutuhkan modal atau uang. Selanjutnya, peran mahasiswa di dalam masyarakat. Nah, di sini ada pertama adalah sebagai agen of change atau agen perubahan. Nah, mahasiswa merupakan pelaku perubahan ke arah yang lebih baik melalui wawasan pengetahuan ide dan keterampilan yang dimiliki. Jadi di sini mahasiswa berperan sebagai jalan atau pengantar ke dalam kemajuan. Yang kedua, mahasiswa juga dikenal sebagai kekuatan penjaga moral atau moral force. Peran mahasiswa di dalam kehidupan masyarakat ini begitu penting dalam menjaga nilai-nilai yang baik atau positif di dalam masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa juga dikenal sebagai peran social control atau kontrol sosial terhadap kehidupan masyarakat, negara, nusa, dan bangsa. Yang keempat, sebagai penerus bangsa. Mahasiswa adalah generasi harapan bangsa. Di pundak mahasiswa, masa depan bangsa Indonesia ditentukan. Dengan memiliki mahasiswa yang berkualitas baik, maka masa depan bangsa pun akan lebih bagus. Dengan peranan yang begitu penting ini, sudah seharusnya mahasiswa baru tahu atau sadar
untuk mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya dan sesiap-siapnya. Dan yang terakhir yaitu penjaga nilai luhur. Nilai luhur dan mulia perlu selalu dijaga. Mahasiswa berada di garda paling depan untuk menjaga nilai-nilai baik seperti kejujuran, kerjasama, empati, dan keadilan. Saat nilai-nilai luhur itu diusik, maka mahasiswa akan bergerak untuk melindungi dan menjaganya. Next. Mahasiswa di era digital. Nah, semakin kemasan yang terus berkembang, mahasiswa sekarang menghadapi dengan arus era digital, di mana peran mahasiswa sangat diperlukan dalam perubahan bangsa, dan beban tanggung jawab sebagai mahasiswa pun bertambah di era digital ini. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mengerti teknologi, tetapi juga informasi. Uniknya, transformasi digital yang makin masif sangat erat hubungannya dengan data dan memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Meskipun era digital nampak membawa hal positif, seperti mudahnya akses mendapatkan informasi dari mana saja dengan cepat, mudahnya edukasi dari mana saja, mudahnya mencari informasi dan perkembangan global. Namun, era digital juga membawa dampak negatif yang harus dicegah dan dikurangi. Karena juga era digital datang bersamaan dengan perkembangan zaman yang melibatkan banyak aspek seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oke, selanjutnya. Peran mahasiswa di era digital. Era digital adalah waktu di mana hampir seluruh aspek kehidupan menggunakan atau terhubung dengan jaringan komunikasi global, atau yang lebih kita kenal dengan internet. Era ini tentunya membawa banyak dampak positif atau baik bagi masyarakat. Tetapi tidak hanya dampak positif di beberapa bidang, tapi juga membawa dampak negatif. Dan itu pun hampir di seluruh bidang. Namun kita paham seperti uang yang selalu memiliki dua sisi, suatu permasalahan atau peristiwa atau fenomena pasti juga memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang atau bertentangan. Selain memiliki dampak positif, era digital juga pasti membawa dampak negatif bagi masyarakat. Seperti menurunnya SDM adalah salah satu bukti dampak negatif. Menurunnya SDM ini menyebabkan pengangguran semakin terlena atau karena semuanya sekarang dapat dicapai dengan mudah, dengan cepat karena adanya internet, jadi terlena SDM semakin menurun. Nah, maka itu yang paling menurun ada yang aslinya adalah pendidikan, tapi juga pendidikan informal atau tidak formal. Dari sinilah mahasiswa bisa hadir dan berperan aktif dalam menghadapi isu ini. Seorang mahasiswa seharusnya bisa menjadi agen perubahan dalam era sekarang. Dan era sekarang pun mahasiswa bisa aktif untuk memecahkan problem-problem yang terjadi seperti tadi. Tidak hanya harus aktif dalam menanggapi berbagai isu, tetapi juga harus berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan penyelesaian masalah di masyarakat. Mahasiswa juga dituntut untuk harus selektif dalam memilah dan memilih berita sehingga tidak terhasut dalam dampak negatif era digital ini. Hal itu karena mahasiswa sebagai tiang dari kaum muda atau milenial dan sebagai generasi pencetus bangsa. Di era digital ini mahasiswa juga harus kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter. Mahasiswa yang diharapkan saat ini di masa yang akan datang mampu menghadapi atau mengatasi tantangan yang semakin banyak dan semakin juga harus menguasai teknologi dan keterampilan yang tangguh. Oke, selanjutnya. Tadi saya mengatakan bahwa di era digital ini mahasiswa harus kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter. Nah, apa sih itu mahasiswa kreatif, inovatif, dan produktif berkarakter di era digital? Yang pertama, mahasiswa di zaman era digital ini didorong harus untuk lebih kreatif ya. Dikarenakan era digital seperti sekarang sangat diperlukan kekreativitasan dalam mengembangkan kualitas diri dan dalam usaha mengikuti perkembangan zaman. Dan bila mahasiswa mempunyai kreativitas, maka dia dapat membawa dampak yang bagus atau perubahan yang bagus terhadap nusa dan bangsa, serta perubahan ke arah positif dalam masyarakat sekitarnya. Nah,
Yang selanjutnya adalah mahasiswa juga harus inovatif di era digital. Yang pertama, apa itu mahasiswa inovatif? Mahasiswa inovatif adalah mahasiswa yang dicirikan dengan kemampuan pengembangan hal lama menjadi hal baru, berpikir inovatif, dan menghasilkan inovasi dengan segala levelnya dalam menjadikan atau diberikan contoh inovator yang terbaik, maju dan mendapatkan perubahan yang bersifat positif. Nah, selanjutnya mahasiswa produktif. Nah, di sini mahasiswa adalah mahasiswa yang menyukai belajar atau ingin tahu dan mampu menghasilkan berbagai solusi dalam masalah tingkat tinggi yang sangat berarti bagi perciptaan inovasi. Mahasiswa yang mampu menjaga modal dan bukan penikmat gagasan atau teori yang ada, melainkan pemberi ide dan temuan baru. Untuk menjadi mahasiswa produktif perlu melakukan beberapa hal, di antara memanage waktu, menghadiri kegiatan kuliah dan diskusi, belajar tentang cara belajar, melakukan kegiatan penelitian, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, nyaman, aman, dan tentram. Jadi mahasiswa harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan menemukan jalan keluar atau penyelesaian dari sebuah masalah yang dihadapi di era digital sekarang. Nah, yang selanjutnya, mahasiswa yang berkarakter adalah mahasiswa yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, dan memiliki moral yang bagus. Mahasiswa yang hidup kesehariannya penuh dengan kejujuran, keteguhan, penuh respect, terus kasih sayang, kerja keras, dan keharuan serta setia dalam pengamalan nilai-nilai agama. Mahasiswa itu harus berhadapan dengan banyak tantangan, karena itu perlu dibantu dengan menanamkan nilai moral yang baik. Penanaman moral tidak harus dengan transfer pengetahuan tentang moral, tetapi dengan mentransmisikan atau memasukkan nilai-nilai moral yang kita dapat dari nilai agama atau ajaran orang tua atau adat istiadat atau budaya ya. Karena perkembangan digital juga mencakup lingkup seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Jadi kita sebagai mahasiswa harus tetap menjaga semua itu agar tidak salah arah atau nyeleneh. Selanjutnya, selanjutnya. Selanjutnya itu pengimplementasian atau peran mahasiswa di kehidupan era digital. Pengimplementasian atau peran mahasiswa di kehidupan era digital ini, mahasiswa sangat berperan besar dalam era digital karena mahasiswa adalah agen perubahan. Sebagai agen perubahan, mahasiswa juga harus memiliki wawasan yang luas agar bisa melawan ketidakbenaran dari oknum-oknum tertentu yang nantinya bisa merusak bangsa ini. Berbeda dengan zaman dahulu ya, atau zaman-zaman revolusi atau zaman orde baru atau orde lama atau zaman perjuangan, di mana mahasiswa berdiri melawan ketidakbenaran atau kesenoan pemerintah ya. Sekarang mahasiswa juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal, yang nantinya dapat diharapkan dengan mengikuti zaman, mahasiswa bisa bersaing dengan SDM luar dan menunjukkan bahwa bangsa ini juga memiliki SDM yang berkualitas. Di mana di dalam SDM itu terdapat peran atau keterlibatan mahasiswa yang sangat besar, di mana kehadiran mahasiswa juga di era digital diharapkan nantinya bisa memberikan hal-hal atau bereksperimen kepada sesuatu aspek tertentu di kehidupan yang nantinya outputnya adalah sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan mahasiswa memiliki wawasan yang inovatif, diharapkan mahasiswa juga dapat meminimalisir hal-hal negatif yang dibawa oleh arus digital seperti hoax, berita palsu, penyalahgunaan media sosial, dan lain sebagainya. Dan ketika dapat meminimalisir, dapat juga memberikan solusi terhadap masalah ini atau pencegahan. Selanjutnya adalah mahasiswa juga harus kreatif agar bisa mengembangkan kehidupan masyarakat di era sekarang yang bertujuan supaya masyarakat umum juga
dapat menerima dan mengikuti era digital. Mahasiswa juga berperan dalam menghasilkan ide atau pemikiran yang perlu digunakan di masa era digital agar bisa dipakai oleh generasi-generasi selanjutnya. Oke, selanjutnya. Yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan menurut saya, di dalam era digital ini harus dihadapi dengan kedewasaan, kejujuran, dan harus dengan kepahaman yang nantinya dapat dimanfaatkan dan digunakan secara sebaik mungkin dan semaksimal mungkin agar bisa berguna bagi kita dan masyarakat umum. Nah, yang nantinya di masyarakat umum itu dapat digunakan dengan masyarakat itu secara seefektif dan seefisien mungkin agar nantinya hal-hal negatif yang dibawa oleh arus era digital ini seperti kejahatan cyber, hoax, berita palsu, dan lain-lain bisa dicegah oleh masyarakat. Nah, mahasiswa juga berperan sebagai kaum pelajar atau kaum yang terdidik yang sangat memiliki peran penting di dalam era digital ini. Nah, karena memiliki peran yang sangat penting di dalam era digital ini, mahasiswa juga harus bisa sadar dan mau untuk belajar lebih tentang era digital. Namun dengan peran seperti ini yang sangat penting, kita sebagai mahasiswa juga kolaborasi yang baik dengan masyarakat dalam menghadapi era digital ini. Nah, jika kita sudah berkolaborasi dengan masyarakat, kita juga perlu dukungan dari pemerintah. Karena dukungan dari pemerintah juga ini sangat penting. Mungkin dengan memberikan putusan atau bijakan secara bijak dan sebaik mungkin agar nantinya mendapatkan hasil yang baik dan berguna sesama warga negara atau sesama bangsa ini. Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak atau Mas atau teman-teman. Silakan. Silakan Mbak Dinda. Oke, aku pertama mau tanya, buat IC-nya Danu ini ada masalah spesifik yang diangkat nggak? Atau cuma masalah general aja? Untuk spesifik, kayaknya Mbak ambilnya lebih ke arah umum. Permasalahan umumnya apa? Bisa coba disebutin? Kayak permasalahan umumnya tuh kayak tadi tuh yang menurunnya kayak kan di era digital ini kayak orang kan jadi kayak yang saya lihat itu semakin kayak terlena gitu Mbak dengan mudahnya mengakses informasi apa. Jadi itu kayak gampang disalahgunakan kayak menyebarkan hoax, berita palsu atau berita-berita yang mengandung provokasi gitu Mbak. Jadi yang terus kamu sebagai solusinya gimana sebagai mahasiswa biar hal-hal kayak gitu kedepannya nggak terjadi lagi? Untuk impact besarnya mungkin belum ada ya Mbak. Kalau impact kecilnya kayak di lingkunganku atau di keluargaku ya, kan ibu-ibu atau orang tuaku itu yang ibuku itu kayak main sosmed gitu. Nah di situ tuh kayak di sosmed itu kayak ada berita palsu kayak pinjol atau kayak hadiah-hadiah tapi harus bayar ini itu atau berita-berita hoax. Nah itu kadang kalau ada aku di situ tuh kayak kata jelasin mana yang sumber yang terpercaya dan mana sumber yang tidak. Dan ciri-ciri berita hoax atau berita palsu atau pinjaman itu saya jelaskan ke ibu saya supaya bisa tahu gitu loh Mas, apa Mbak, mana yang benar, mana yang sesungguhnya, mana yang real gitu. Jadi kamu kayak peranmu buat memberikan source atau sumber yang benar apa enggak buat ini hoax atau enggak gitu, kayak kasih penyuluhan gitu buat orang tua gitu. Iya, mulai dari orang tua Kak. Terus aku tanya lagi, tadi kan kamu bilang mahasiswa itu harus kreatif, inovatif, produktif, sama berkarakter. Kamu sendiri kan udah mahasiswa nih, gimana caranya kamu biar karakter-karakter yang kamu sebutin ini nanti bisa kamu develop beneran, bisa kamu lakuin beneran gitu? Yang pertama menurut saya sih, saya harus
memahami dulu di era digital ini ya Kak. Jadi di dalam era digital ini kira-kira SDM seperti apa sih yang diperlukan, kekreativitasan apa sih yang diperlukan, perubahan seperti apa yang diperlukan. Nah, jadi yang perlu saya pahami itu dulu. Nah, ketika saya sudah mendapat apa yang saya cari, mulailah saya menggali misalnya kayak di era digital sekarang. Nah, kekreativitasan atau memerlukan hal baru seperti misalnya aplikasi atau mungkin dalam pengimplementasian aplikasi di masyarakat tuh masyarakat perlu hal yang baru supaya tidak bosan dan daya ketertarikan terhadap mempelajari era digital itu harus setiap tahunnya itu harus diperbarui agar masyarakat itu tidak bosan dan mau belajar. Nah, mungkin karena saya kuliah di informatika, mungkin saya bisa belajar soal pengembangan perangkat lunak atau software atau aplikasi itu. Nah, makanya mungkin hal yang bisa saya lakukan mungkin itu, Mbak, dengan mempelajari teknologi dan perkembangan, dan nantinya saya bisa mungkin menemukan saya implementasikan di dalam dunia kerja saya nanti yang mungkin saya harapkan itu berimpact besar di dalam masyarakat. Oke, sekali. Terus kan kau bilang setiap tahunnya diganti biar masyarakat nggak bosan gitu ya. Tapi gimana buat masyarakat pelosok yang emang mereka tuh nggak tertarik sama teknologi gitu? Nah, Mbak, sebagai mahasiswa kan kita juga kayak berperan sebagai penyalur atau jalan untuk bangsa ini maju. Nah, mungkin nantinya kalau misalnya hal yang bisa saya lakukan adalah mungkin ya memberikan ide-ide atau gagasan kepada pemerintah atau memberikan aspirasi terhadap pemerintah agar saudara-saudara kita yang ada di pelosok seperti saya ya Mas Bapak Mbak, contohnya saya tinggal di Merauke. Nah, itu termasuk saya di bagian ujung paling timur ya. Nah, di situ tuh kayak di situ kadang kalau ada kakak-kakak dari mahasiswa Universitas Musamus, setiap tahun tuh kayak mengadakan sosialisasi tentang perkembangan teknologi yang ada di Indonesia ini, khususnya atau secara impact atau menyeluruh di dunia ini. Nah, kakak-kakak itu kadang datang ke SD, SMP, atau tidak awalnya bekerja sama dengan pihak kampung, mengumpulkan warga-warga atau masyarakat kampung di balai desa, yang nantinya di situ akan dijadikan sosialisasi terhadap masyarakat, apa sih itu teknologi dan seperti apakah teknologi sekarang itu, seperti apa, berkembang pesat seperti apa teknologi sekarang. Menurut saya yang saya tahu seperti itu, Mbak. Kalau kita sebagai mahasiswa itu yang awalnya yaitu memberikan ide dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok-pelosok atau belum tahu tentang teknologi. Oke, cukup dari aku. Makasih. Terima kasih juga, Mbak. Mungkin dari kakak-kakak atau teman-teman ada pertanyaan lagi? Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Kakak, mungkin Mungkin udah cukup ya, ganti ke siswa selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin selanjutnya. Oke, di sini saya lanjutkan, izin share screen. Mohon maaf teman-teman sama sekalian panitia, aku izin leave dulu ya. Ntar iya Mas, aku iya. gantinya juga. Soalnya aku ada penilaian juga di sebelah. Terima kasih ya. Ya, makasih Mas. Terima kasih Mas Iqbal. Apakah sudah muncul share screen-nya, teman-teman? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ferai Romano dengan NIM 2124 1010 3101 dari kelompok. Jelaskan tentang peran mahasiswa terhadap teknologi dalam masa kini. Mungkin di topik pembahasan. Di sini saya mengambil 3 topik pembahasan, yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini yaitu perkembangan revolusi generasi 4.0 dan saya membahas topik dampak sisi negatif dari positif dari perkembangan teknologi. Dan yang ketiga yaitu peranan hubungan mahasiswa dalam perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu
Perkembangan revolusi generasi 4.0 itu telah dimulai dari perkembangan yang lebih kompleks ya, lebih luas, yaitu dari perkembangan industri, dari pertambahannya startup, dari teknologinya, yaitu bidang transportasi, keuangan, dan pada dasarnya teknologi revolusi industri 4.0 ini memindahkan, yaitu memigrasi dari kegiatan tradisional ke komputer atau data teknologi. Mungkin bisa dilanjut. Yaitu sisi negatif dan positif teknologi. Yang dimaksud positif teknologi yang itu yaitu di mana teknologi sekarang ini hampir seluruh kegiatan kehidupan baik manusia itu kegiatannya itu lebih efisien, itu dimudahkan, dan pastinya itu sangat terbantu oleh perkembangan teknologi ini. Tentunya itu banyak aspek ya yang positif teknologi itu terdiri dari aspek transportasi, keuangan, dan pendidikan. Dan dampak negatif dari teknologi sendiri itu dari perkembangannya itu tentunya tak terhindar dari banyaknya bahaya dan dapat mengancam generasi muda. Apabila kita tidak dapat mengontrol diri, itu kita akan merasakan dampak negatifnya, terutama di dalam menerapkan mempercayai berita ya, yang disebut dengan berita hoax dan lain-lain. Mungkin bisa dilanjut. Peranan mahasiswa. Jadi peranan mahasiswa ini di sini mahasiswa itu orang sebagai terpelajar ya yang sangat penting di era digitalisasi. Saat ini pemanfaatan teknologinya itu untuk mendukung proses manajemen yang mendesak, tidak terlepas dari peran mahasiswa dan dapat cepat dengan dibantuan oleh infrastruktur dan komunikasi yang ada. Peran nyata mahasiswa dalam era digitalisasi ini pastinya beragam, dimulai dari diri sendiri, yaitu bisa menambah banyak literasi, membaca, dan bisa mengembangkan ide kreatif juga, dan sehingga bisa semakin mempersiapkan diri untuk menghadapi era digital yang semakin mendunia. Dari kebiasaan tersebut timbul rasa mahasiswa bisa lebih dekat, peluang, dan ditaruhkan di era digitalisasi ini. Oke, mungkin kesimpulan ya. Pada dasarnya revolusi di industri ini berimigrasikan ke tradisional ke komputer. Talenta berkotes adalah harga mati. Jadi mahasiswa dapat berperan aktif, seringkali dapat meningkatkan literasi serta mempelajari apa yang belum diketahui dan menciptakan kreativitas dan inovasinya. Mahasiswa adalah orang selalu peka terhadap hal-hal baru dan selalu menyesuaikan keterampilan dan menyesuaikan kebutuhan saat ini. Artinya dengan begitu banyak informasi yang tersedia, mahasiswa harus dapat melihat informasi apa yang dapat dipercaya dan tidak serta-merta percaya informasi yang tidak selalu benar. Mungkin itu presentasi dari saya. Apabila teman-teman ada yang ditanyakan atau Mbak, Mas bisa tanyakan. Oke, Mbak. Untuk Mbak Dinda disilakan. Oke, kayaknya pertanyaan sama kayak sebelumnya. Ya. Ini ada masalah yang diangkat nggak, meskipun general gitu? Mungkin masalah ke umum ya Mbak ya, lebih ke berita ya Mbak ya. Lebih ke percaya apa enggak ke berita bohong gitu, berita hoax gitu. Ini diangkatnya. Ya, jadi intinya karena berita hoax gitu permasalahannya. Mungkin itu Mbak, sama peran mahasiswanya gitu. Terus sebagai solusinya peranmu sebagai mahasiswa gimana biar berita hoax itu nggak terus beredar ke depannya, itu gimana? Mungkin mengontrol diri dulu ya Mbak ya. Itu mastiin dulu beritanya benar apa enggak. Jadi kita harus cross check dulu, ini beritanya benar apa enggak. Kita tidak serta-merta harus mempercaya itu. Jadi kita harus cross check terlebih dahulu, ini berita benar apa enggak. Kalau kita benar, kita harus mempercayai, dan kalau kita ini berita bohong, ya kita harus menjauhi gitu mungkin. Tidak harus. Terus itu kan buat kamu sendiri. Kalau buat masyarakat gimana? Untuk masyarakat sendiri kita harus buat masyarakat sendiri itu kita harus kita harus kita harus mendengarkan reaksi masyarakat terlebih dahulu. Setelah kita mendengarkan
masyarakat terlebih dahulu kita harus memberikan kejelasan. Ini loh beritanya kayak gini loh, yang benar, harus memberi kejelasan begitu, Mbak. Oke. Sehingga masyarakat lebih percaya akan berita hoax begitu. Oke, cukup dari aku. Terima kasih. Iya, Mbak, sama-sama. Mungkin yang lain. Mungkin teman-teman bisa bertanya atau gimana. Kalau nggak ada yang ditanyakan, apakah bisa ditutup, Mbak atau Mas? Oke. Baik, saya tutup presentasi saya. Saya apabila saya mengalami kesusahan atau kesalahan, mohon maaf ya. Sebesar-besarnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjut Givari. Perkenalkan, nama saya Givari Zakawali Rahmatullah dengan NIM 21241010398 dari kelompok Textmed. Ini saya akan menjelaskan peran mahasiswa terhadap teknologi masa kini. Peran teknologi. Teknologi diyakini sebagai alat pengubah kehidupan. Sejarah membuktikan evolusi teknologi selalu terjadi sebagai tujuan atas hasil upaya kerja keras yang ada gilirannya temuan teknologi tersebut diaplikasikan untuk memperoleh kemudahan dalam aktivitas kehidupan. Teknologi berperan dalam perubahan sosial masyarakat, perubahan perilaku dan gaya hidup. Penggunaan teknologi informasi menjanjikan suatu kerja yang reformis, demokratis, tidak diskriminasi, tepat waktu, terukur, dan punya standar yang jelas. Peran mahasiswa. 1. Yaitu agen perubahan. Perubahan mahasiswa dalam masyarakat dikenal sebagai agent of change atau agen perubahan. Mahasiswa merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya, mahasiswa bisa menjadi lokomotif kemajuan. Kata kunci agent of change adalah adanya tekad untuk bergerak menjadi lebih baik. Hal inilah yang seharusnya selalu ditawarkan para mahasiswa baru ketika mulai berkuliah. Peran sebagai agen perubahan itu dalam ekonomi, sosial, dan politik, tapi juga dalam perkembangan teknologi. 2. Penjaga nilai. Peran mahasiswa sebagai penjaga nilai, mahasiswa sadar betul bahwa tidak ada bangsa yang sejahtera jika nilai-nilai luhur seperti keadilan itu tidak ditegakkan. Nilai luhur dan mulia perlu selalu dilindungi. Mahasiswa berada di garda terdepan untuk menjaga nilai-nilai baik seperti kejujuran, empati, dan keadilan. Saat nilai-nilai luhur itu diguncang, mahasiswa akan bergerak untuk melindunginya. 3. Penerus bangsa. Mahasiswa adalah generasi harapan bangsa. Di benak mahasiswa, masa depan bangsa Indonesia ditentukan. Dengan memiliki mahasiswa yang berkualitas baik, maka masa depan bangsa pun akan lebih cerah. Dengan peran yang begitu penting ini, sudah seharusnya mahasiswa baru tahu dan sadar untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Setiap hari adalah waktu terbaik untuk selalu berusaha menjadikan diri sebagai pribadi yang lebih baik. Tidak ada kata menunggu. Mahasiswa harus selalu siap menempa diri agar menjadi pribadi unggul. 4. Kekuatan moral. Mahasiswa juga dikenal sebagai kekuatan penjaga moral atau moral force. Peran mahasiswa dalam masyarakat menjaga nilai baik dalam masyarakat. Di dunia global seperti sekarang, banyak nilai-nilai luar yang mudah masuk ke dalam negeri. Moral yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa ini harus ditangkal. Mahasiswa merupakan kekuatan untuk menjaga nilai-nilai baik dalam masyarakat. Dengan terjaganya moral masyarakat, maka diharapkan kekuatan bangsa pun akan lebih kuat. 5. Pengontrol sosial. Mahasiswa juga dikenal memiliki peran sosial kontrol. Maksudnya adalah mahasiswa memiliki kontrol sosial terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Ketika ada kejadian yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan nilai luhur bangsa, maka mahasiswa akan memberikan saran, kritikan, atau solusi. Dengan begitu, diharapkan arah kebijakan para pemimpin tidak sampai melenceng. Kesimpulannya adalah mahasiswa-mahasiswa yang cerdas dan aktif adalah calon jati diri bangsa Indonesia. Mereka adalah kelompok yang dekat dengan masyarakat. Mereka berjuang membela rakyat dan mempunyai banyak ide kritis yang siap ditunjukkan di segala penjuru dalam berbagai bidang. Peran mahasiswa sebagai kaum terpelajar sangatlah penting di era digital seperti ini. Namun, mahasiswa beserta kesadaran masyarakat dan keputusan yang bijak dari pemerintah agar dapat bersama-sama bisa berjuang dan mampu menghadapi era digital ini. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, mungkin dari Mbak Dinda. Ya, aku mau tanya. Itu kan tadi katamu ada penjaga moral. Penjaga moral tuh maksudnya gimana? Ya, kita itu sebagai mahasiswa harus bermoral baik atau bertingkah laku baik gitu, Mbak. Oke, terus kan gini, buat permasalahan nyata ya. Kan kayak di sosial media gitu kan, itu kan platform umum ya. Terus kayak Ya. banyak hal-hal yang banyak nyeleweng dari moral gitu yang nggak sesuai sama adat Indonesia gitu. Kayak contohnya di TikTok gitu yang suka problematik gitu kan. Kamu sebagai mahasiswa gimana peranmu agar hal-hal kayak gitu tuh buat kedepannya bakal berkurang gitu. Soalnya kan itu kayak platform umum ya, kamu kan nggak bisa kayak mengatur setiap manusia, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, kan nggak bisa. Jadi gimana peranmu biar hal-hal kayak gitu tuh nggak terus terjadi kayak gitu. Mungkin dari saya sendiri akan mengingatkan yang mahasiswa yang lain agar tidak melakukan seperti itu, karena jika mengingatkan kepada satu orang tidak akan bisa, Mbak, tetap ada yang seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Jadi cuma saling mengingatkan gitu ya. Ya, mungkin dari saya cuma mengingatkan dan tidak melakukan hal tersebut juga. Oke, makasih. Sama-sama. Dan mungkin Mbak Nur Azlina, pertanyaan? Iya, kamu tadi kalau nggak salah nyinggung mahasiswa ngajak masyarakat untuk apa tadi teh? Yang terakhir tadi. Yang terakhir, sosial kontrol itu, Mbak. Fungsi sosial kontrol. Kamu gimana cara ngajak masyarakat itu? Kamu kan di sini sebagai mahasiswa. Caranya kamu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal tersebut itu gimana? Mungkin dari saya mengajak masyarakat untuk menggunakan teknologi itu sebaik-baiknya dan tidak disalahgunakan. Mungkin dari saya seperti itu saja, Pak. Cuman apa namanya? Cuman biar teknologinya tidak disalahgunakan. Cara buat ngajaknya itu nggak ada. Tadi kamu nyinggung ngajak soalnya, mengajak masyarakat gitu loh. Oh ya, ini pertanyaannya juga boleh dijawab yang lain ya, nggak cuma sama Givari aja. Iya, mungkin teman-temannya bisa bantu. Dejan mungkin. Jadi saya ingin bantu, Pak. Iya, Satria. Mungkin mengajaknya bisa dari lingkungan tetangga-tetangga dulu, Mbak. Seperti Givari ini misalnya bisa buat poster tentang apa itu kontrol tadi? Sosial kontrol. Sosial kontrol. Mungkin bisa dibikin poster pengertiannya itu apa, dan mungkin secara perlahan tetap lingkungan sekitar juga diajak sedikit-sedikit. Oke, bisa. Izin Mbak untuk menambahkan
Itu mungkin ya yang menjadi pertanyaan dari Mbak Nur Arifina. Menurut saya kita bisa mengajak masyarakat ya sebagai mahasiswa. Kan kita biasanya melihat mahasiswa itu mengadakan namanya sosialisasi di lingkungan masyarakat. Menurut saya itu bisa jadi salah satu sarana atau bisa dikatakan prasarana atau media bagi mahasiswa untuk bisa mengajak masyarakat dalam kehidupan. Kita kan ada KKN juga, kuliah kerja nyata. Itu bisa juga jadi salah satu medianya, begitu. Oke, cukup. Mungkin dari teman atau panitia yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau sudah tidak ada, boleh saya tutup ya, Mbak. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjutkan. Bisa dilanjut dengan Syarif. Izin mengingatkan ya, untuk durasinya tolong lebih dimanfaatkan lagi sisa waktunya. Apa layar saya kelihatan ya di Baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan peran mahasiswa dalam menindak tindakan kriminal di bidang teknologi saat ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mas Hidayatullah dengan NIM 21241103100 dari kelompok 10 TextMate. Di sini sebelum kita masuk ke peran mahasiswa itu, kita membahas apa itu mahasiswa. Mahasiswa merupakan sebutan dari seorang yang menempuh atau menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi seperti akademik, sekolah tinggi, dan yang paling umum ialah universitas. Jadi, mahasiswa di sini adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi daripada jenjang kayak SMA, SMP, maupun SD. Menurut Guardian of Value, Anda yang sudah dikatakan sebagai pelajar tingkat tinggi memiliki peran sebagai penjaga nilai-nilai masyarakat yang kebenarannya mutlak, yakni menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, gotong royong, dan sifat yang dibutuhkan dalam kehidupan dalam masyarakat lainnya. Selain itu, juga dituntut pula untuk mampu berpikir secara ilmiah, terutama nilai-nilai yang mereka jaga. Bukan hanya itu saja, Anda juga sebagai pembawa menyampaikan penyebar nilai-nilai serta ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Jadi, yang dimaksud menurut Guardian of Value, kita sebagai mahasiswa harus menjadi mahasiswa yang aktif, cerdas, serta mampu berpikir kritis dalam hal yang baik. Selanjutnya itu apa yang mendukung faktor menjadi mahasiswa aktif dan cerdas yang baik? Salah satu faktor utama penunjang dalam jenjang pendidikan di era digital itu adalah kita sebagai diri sendiri. Mengapa saya mengatakan hal itu? Karena kita sebagai mahasiswa terpelajar memang harus bergerak dan harus membangkitkan rasa keingintahuan kita. Kita mahasiswa pasti ingin tahu sesuatu hal terhadap hal yang kita ingin yang tidak diketahui, sehingga kita akan melakukan apa saja untuk mengetahui hal tersebut. Tentunya kita juga harus mencari suatu hal tersebut dalam hal positif yang dapat berkembang dan meminimalisir tindakan kejahatan dikarenakan keingintahuan hal negatif seperti hal-hal penyebar hoax atau seperti SARA gitu. Yang kedua, faktor lainnya adalah faktor pendukung, di mana merupakan pengarah atau pembimbing, yaitu universitas maupun dari pemerintah itu sendiri. Mengapa saya mengatakan hal itu? Karena ini merupakan faktor yang membimbing kita sebagai mahasiswa untuk menggunakan ilmu kita dengan baik tanpa merugikan. Faktor universitas dan pemerintah ini sebagai pembimbing atau
penunjuk jalan cara menggunakan ilmu-ilmu tersebut dengan baik dan benar. Yang ketiga, mengapa harus mahasiswa? Terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi hanyalah syarat administratif menjadi mahasiswa. Maksudnya di sini ya kayaknya typo. Terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi bukan hanya syarat administratif menjadi mahasiswa, tetapi menjadi mahasiswa yang mengandung makna yang lebih luas dari sekedar masalah administratif itu sendiri. Menyandang gelar mahasiswa merupakan sesuatu kebanggaan sekaligus tantangan. Betapa tidak, ekspektasi yang tanggung jawab yang diemban oleh mahasiswa itu besar. Mahasiswa adalah seorang agen pembawa perubahan. Menjadi seorang mahasiswa dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat bangsa di berbagai belahan dunia. Terus, kita akan mengenal tentang kriminal di bidang teknologi itu sendiri. Kriminal di bidang teknologi disebut cybercrime, merupakan tindakan dilakukan oleh oknum yang bertindak kejahatan sesuai hasrat mereka dalam bidang teknologi. Jadi mereka melakukan suatu hal yang negatif yang bahkan meresahkan bagi masyarakat sekitar. Cybercrime merupakan pelanggaran privasi yang dimana data Anda bisa saja dijual atau digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perdagangan perdagangan gelap. Apa yang diharuskan sebagai mahasiswa terhadap hal yang berkaitan kriminal di bidang teknologi? Jadi peran mahasiswa di sini yang cerdas dan maupun aktif serta berpikir kritis, tentunya kita tahu hal-hal yang akannya marak tindak kriminal, sehingga kita juga bisa mengedukasi bagi mereka yang awam akan teknologi. Hal ini bertujuan untuk semua masyarakat baik yang sudah mengetahui maupun masyarakat awam yang mana mendapatkan arahan yang bisa yang kita bisa berikan bisa melewat media berita, info, jaringan antar orang ke orang, pembelajaran dari generasi penerus sekarang untuk mengantisipasi hal-hal yang merugikan sejak dini dan lain sebagainya. Tentunya sesuai peraturan dan arahan bimbingan dari pihak universitas maupun pemerintah itu sendiri. Kesimpulan dari presentasi yang saya buat ini, kita sebagai mahasiswa tentunya membawa beban terberat dan tantangan bagi generasi penerus demi mewujudkan tujuan yang baik dari diri sendiri, orang lain maupun negara. Ilmu yang kita manfaatkan jika tanpa pembimbing bisa dibuat dalam tindakan kriminal. Itulah mengapa faktor pendukung sebagai pembimbing sangatlah penting dan kita sebagai mahasiswa harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk agar kriminal di era teknologi ini dapat diminimalisir. Sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Dari Mas Ari Sandi, dipersilakan. Ya, makasih. Ini kan tentang tindakan kriminal ya. Iya. Contoh tindakan kriminalnya seperti apa? Tindakan kriminal itu biasanya kalau untuk secara umum ya, biasanya dalam pesan-pesan teks kayak penipuan begitu. Kalau untuk tindakan yang lebih biasanya terdapat sebuah virus. Nah, virus itu biasanya sama untuk melacak data kita atau lokasi kita dan diperjualbelikan di dalam perdagangan gelap, biasanya begitu. Oke, itu ya kan salah satu contohnya ya. Kalau termasuk kriminal apa enggak menurutmu? Kalau film bajakan, karena kan film bajakan ini kan tidak termasuk dalam lisensi ya. Itu termasuk hal kriminal di mana dia itu mengizinkan izin karena di sana sudah ada peraturan-peraturan yang berlaku tentang hak penayangan tersebut. Oh, oke. Berarti menurutmu itu salah atau benar? Kalau dalam penayangan ilegal itu merupakan hal yang salah. Itu, Mas. Oh, oke deh, cukup dari aku. Oke, Mbak Dinda, dipersilakan. Oke, aku mau tanya. Kan di Indonesia nih kayak sering banget banyak terjadi kasus kebocoran data yang datanya pengguna Tokopedia dan yang lainnya. Kalau menurutmu kebocoran datanya termasuk cybercrime atau bukan?
Kalau dari kebocoran data ini sebenarnya kita masuk kejahatan ya, karena kenapa kalau kebocoran itu termasuk kejahatan juga? Dikarenakan kita setelah apa ya kayak memaksa membobol untuk apa ya untuk kepentingan diri sendiri, yang mana yang notabene itu melanggar suatu privasi. Kalau ada kebocoran data ini, pihak mana yang menurutmu salah gitu? Kalau dari kalau pihak yang disalahkan dari kebocoran data ini, ya biasanya itu pihak yang membocorkan data itu. Sebenarnya kan kalau kebocoran data kan bisa kebocoran data ini bisa buat diri sendiri atau maupun dibagikan. Biasanya kalau untuk diri sendiri mungkin masih tidak ada hal ini ya kayak tidak ketahuan ya. Tapi kalau sudah disebarkan orang lain, berarti oknum itulah yang disebut salah. Dikarenakan sudah membagikan suatu bocoran data kepada orang-orang yang dimana itu merupakan privasi. Oke, karena di Indonesia ini kayak sering banget banyak data yang bocor. Terus kamu sebagai mahasiswa gimana perannya agar hal kayak gini tuh nggak akan terjadi lagi ke depannya? Soalnya kan data privasi ini penting banget gitu. Untuk peran kita sebagai mahasiswa ya, tahap pembelajaran ya kita masih tahap belajar. Jadi kita akan bisa mengembangkan sebuah teknologi yang dimana hal ini dapat menunjang untuk menjaga privasi orang agar tidak tersebar pada orang lain. Kita sebagai mahasiswa terpelajar bisa mengembangkan sebuah teknologi sebagai generasi penerus, bisa mengembangkan sebuah teknologi yang dimana kedepannya itu bisa menunjang, bisa mengamankan sebuah privasi orang. Jadi tidak dibobol sembarangan gitu. Dari aku, terima kasih. Baiklah, ada pertanyaan yang lain dari panitia maupun teman-teman? Oke, kalau nggak ada, ini boleh tutup, Mbak. Ya, silakan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bisa dilanjutkan Satria. Oh, Satria masih izin, Mbak. Mungkin bisa Nando dulu. Kalau udah masuk, share screen saya. Sudah. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tentang peran mahasiswa terhadap teknologi sekarang. Sebelumnya, jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Nando Octavian Saputra dengan NIM 2124 1010 3095 dari kelompok 10 TextMed. Selanjutnya ada pendahuluan. Di sini mahasiswa merupakan sebutan seseorang yang tengah menempuh pendidikan di perpus. Mahasiswa juga memiliki peran dan fungsi penting dalam kemajuan bangsa. Mahasiswa juga merupakan kaum muda yang memiliki peran signifikan dalam membangun negara. Tentu pernah mendengar ungkapan Bung Karno yang mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka akan kukujangkan dunia ini. Yang selanjutnya. Di sini ada apa aja sih peran mahasiswa di era sekarang ini. Yang pertama ada agen perubahan di masa depan. Yang kedua ada generasi penerus bangsa.
Nah, selanjutnya agen perubahan. Apa sih sebenarnya agen perubahan itu? Kita sebagai mahasiswa yang disebut agen perubahan atau agen of change harus mempunyai sikap dengan visi yang jernih, gigih, mencapai target yang sudah kita rencanakan. Memiliki sikap kritis dan analitis, memiliki pengetahuan, kepemimpinan, dan bisa menjadi contoh serta memiliki trust atau kepercayaan yang kuat di hadapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya, ada penerus bangsa. Kitalah para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa ini. Jadi ada beberapa pengertian yang harus kita pahami sebagai berikut. Mahasiswa merupakan generasi bangsa kita. Dalam pundak dan dalam genggaman kita, para mahasiswa, masa depan bangsa kita yang menentukan. Lagi dengan peran yang sangat penting ini, sudah seharusnya kita, para mahasiswa, tahu dan sadar untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Selanjutnya ada menjadi mahasiswa di era sekarang juga ada tantangannya loh. Apa saja ya tantangan tersebut? Yang pertama ada penguasaan teknologi, yang kedua ada kompetensi dalam dunia pekerjaan. Penguasaan teknologi. Sangat banyak pengaruh dari penguasaan teknologi ini sendiri, meliputi gaya hidup generasi milenial yang cenderung sangat dekat dengan teknologi. Terkait dengan status sebagai mahasiswa, paling tidak juga harus mampu memanfaatkan setiap teknologi yang tersedia dengan sebaik-baiknya, agar kebutuhan pendidikan dan kehidupannya bisa terjamin arahnya. Sering juga terjadi kelalaian waktu karena sibuk dengan teknologi yang ada. Ini selanjutnya ada. Kompetensi dalam dunia kerja. Hal ini juga nggak kalah penting menjadi tantangan bagi generasi saat ini. Kecenderungan sikap mahasiswa dalam dunia kerja lebih menyukai hal-hal yang bersifat fleksibel, kreatif, menantang, freelance, dan lebih menyukai penghargaan potensi yang mereka miliki. Kondisi ini seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kadang-kala ada keputusan untuk resign sangat mudah diambil oleh generasi milenial saat ini. Ketika mereka merasa bahwa kondisi kerja tidak nyaman, kondisi kerja tidak sesuai dengan kreativitas dan sesuai bakat yang dia miliki, maka akan terjadilah hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini sendiri, mahasiswa juga sangat perlu melakukan hal yang penting untuk dibutuhkan, misalnya meningkatkan skill bakat kekinian yang dibutuhkan seperti meningkatkan relasi untuk mencari peluang kerja yang lebih nyaman dan sesuai dengan kemampuan kita. Hanya ada kesimpulan, mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi secara positif. Jangan menjadi diperbudak oleh teknologi. Tak hanya memanfaatkan teknologi secara positif, mahasiswa tentunya juga harus mengerti tentang hal yang buruk dan baik dalam lingkungan maupun sosial media. Dengan menjaga kata-kata saat ada di dalam media sosial, karena kita tidak hanya satu atau dua orang yang ada di dalam media sosial tersebut, melainkan orang satu dunia melihat apa yang kita tuliskan dalam media sosial tersebut. Selebihnya, jika kita bersikap baik, maka kita akan juga dihargai oleh orang lain yang tentunya belum kita kenal sama sekali orang itu sendiri. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, silakan Mas Arisandi. Iya, terima kasih. Tadi ini masalah yang kamu angkat apa? Lebih ke umum sih Mas, lebih ke cara kita memahami teknologi sekarang ini seperti apa gitu Mas. Barusan kamu bilang sebagai masyarakat. Sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat, kan umum gitu, buat semua. Oh, terus manfaatnya untuk masyarakat apa? Manfaatnya itu juga bisa mengerti mana yang salah dan benar gitu Mas. Misal ada kayak berita-berita gitu, kita juga harus bikin sebuah sosialisasi kepada masyarakat itu sendiri buat
memberi pengertian lebih Mas tentang teknologi sekarang ini kayak apa, seperti apa gitu Mas. Oh, berarti sosialisasi ya. Ya, Berarti menurutmu ini banyak masyarakat yang masih belum ngerti tentang perkembangan teknologi ya? iya Mas. Sekarang kan beda Mas. Zamannya sama orang dulu kan beda. Yang dulunya belum pernah mengenal tentang teknologi, tentang adanya handphone itu, internet, dan sekarang adanya teknologi yang canggih sangat seperti ini, banyak kala orang yang belum mengerti tentang teknologi sekarang itu seperti apa gitu Mas. Jadi kita membenarkan, mengasihkan arah yang benar gitu Mas. Oke. Caranya berarti sosialisasi tadi itu ya? Ya Mas, ya, gitu. Ada cara lain nggak dari kamu sendiri selain sosialisasi? Lebihnya masih itu ya Mas. Kalau yang lebihnya mungkin masih dipikir lagi gitu, bagaimana. Oke, cukup dari aku. Ya, makasih Mas. Oke, Mbak Dinda, silakan Mbak. Nah, aku mau tanya, tadi kan kamu bilang kita harus bersikap baik atau berucap baik ke orang yang ada di sosial media, soalnya kita nggak kenal sama mereka. Tapi kan banyak tuh sekarang cyberbullying, terus pokoknya yang nggak mengenakan buat yang lain gitu. Tanggapanmu gimana akan adanya hal itu? Apa yang harus kita lakukan agar hal kayak gitu nggak terjadi lagi? Berarti menanggapi untuk itu Mbak ya, yang sering membuli di media sosial gitu Mbak. Cara saya untuk mengatasi ya gitu untuk perundingan dalam media sosial itu mungkin kayak bikin video gitu Mbak, video yang nggak satu dan kita tuh bikin videonya terus menerus gitu Mbak, walaupun yang lihat tuh sedikit mungkin itu bisa mengedukasi betapa pentingnya sih kita itu menjaga perkataan dalam media sosial, dan akibatnya itu juga parah jika emang pihak sananya juga nggak terima gitu Mbak. Mungkin seperti itu. Bikin video jadi kayak video Ya. tulisan gitu. Iya Pak. Kalau selain video nggak ada. Dan video. Atau mungkin yang lain juga mau bantuin jawab, nggak apa-apa kok. Kalau mau disamperin juga jauh gitu, misalnya nggak cuma satu dua orang, kan ini satu dunia gitu Mbak. Kita nggak tahu di mana tempatnya mereka juga. Akhirnya jadi kalau dari saya membuat video terlebih dahulu gitu Mbak, yang bisa dijawab. Izin bertanya kembali Mbak, itu tentang cyberbullying ya Mbak? Iya, kan tadi katanya kita harus bersikap baik atau berkata baik sama orang lain di sosial media gitu. Kalau menurut saya sendiri sih sebagai kita ya seorang mahasiswa, menurut saya lebih baik kita lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media, dan untuk mengingatkan banyaknya masyarakat juga kan belum tentu mudah. Jadi dari kita sendiri aja dulu untuk memperbaiki diri kita dengan cara berhati-hati dan juga menjaga etika gitu. Nah, nanti ke depannya mungkin dari kita sendiri kita bisa menghimbau juga, misalkan itu memberikan pengetahuan juga bahwa ini loh efek dari cyberbullying, ini loh ada hukumannya kalau misalkan ada cyberbullying, begitu Mbak. Ya, terima kasih Dejan, terima kasih Nando. Apakah sudah cukup Mbak? Dari aku. Boleh ditutup Pak ya? Kenapa? Boleh ditutup ya? Oh ya, boleh. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Satria. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya saya izin masuk. Satria, suaranya emang kecil ya? Apa di aku aja? Ya Mbak, kecil Mbak. Iya Mbak.
Tes, apakah suaranya sudah masuk? Udah jelas kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Yahya Kusuma, M2124 10 10 3096. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan internet bagi mahasiswa. Yang pertama adalah, apa itu mahasiswa? Mahasiswa adalah orang yang sedang menutupi pendidikan di bangku di atas sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas. Tapi juga ada instansi lain seperti kedinasan, Akmil, Akpol, dan lain-lain. Nah, untuk mahasiswa sendiri, mahasiswa itu dituntut untuk bisa memanage waktu dengan baik, bisa berpikir kritis, dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan otak dingin. Selanjutnya adalah internet. Internet adalah sebuah contoh dari jaringan global yang bisa menghubungkan beberapa orang. Internet sendiri juga memiliki banyak dampak positif dan negatif. Dengan adanya internet, kita bisa mencari informasi dengan mudah, belajar mengajar dengan online, dan banyak lagi. Tapi, di samping dampak internet yang bagus tersebut, ada juga orang yang menyalahgunakan internet. Biasanya seperti contohnya cyberbullying, lalu penipuan, hacker, dan cracking, dan lain-lain. Internet juga berguna bagi pendidikan. Contohnya adalah mahasiswa. Mahasiswa sendiri di sini juga menggunakan internet untuk melakukan proses belajar mengajar. Contohnya untuk mahasiswa sendiri biasanya menggunakan aplikasi e-learning yang bernama Sister Unet untuk Universitas Jember. Apalagi internet benar-benar sangat dibutuhkan untuk membantu segala kegiatan untuk dilakukan secara online. Selanjutnya adalah sosmed dan media sosial. Semua orang mungkin tidak asing dengan yang namanya sosmed atau media sosial. Karena kita juga menggunakan media sosial untuk saling berkomunikasi antar satu sama lain secara global, sama teman, dan melakukan komunikasi dengan mudah. Media sosial bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Sosial media mempunyai berbagai manfaat juga, seperti memudahkan komunikasi antar sesama dan bisa mengkoordinasi satu sama lain, dan banyak lagi. Tapi juga ada yang menyalahgunakan media sosial, melakukan penipuan. Biasanya melalui WA seperti yang berisi penipuan tentang untuk kita memberikan nomor rekening atau nomor NIK untuk disalahgunakan, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya adalah e-learning. Mahasiswa Universitas Jember menggunakan e-learning bernama Sister Net. Di situ kita bisa melakukan pembelajaran presensi, mengerjakan tugas, melakukan kuis, dan berdiskusi dengan dosen. Di e-learning,
kita bisa melihat materi yang diberikan dosen menggunakan fitur yang bernama MMP. Untuk memilih mata kuliah, biasanya setiap awal semester dilakukan RS, pemilihan mata kuliah. Biasanya terdiri dari 24 SKS. Selanjutnya adalah peranan teknologi dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan sekarang ini, apalagi sedang dalam masa COVID-19, kita dituntut untuk tetap belajar. Walaupun tidak bisa dilakukan secara offline, tetap muka, kita juga bisa menggunakannya dengan menggunakan media teknologi seperti laptop, HP, dan gadget lainnya. Dan yang jelas, kita di sini menggunakan internet untuk mengakses pembelajaran secara online. Tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga sekolah-sekolah lain yang di bawah perguruan tinggi juga sudah mulai dilakukan pembelajaran e-learning atau online. Dan hal itu sangat membantu kita untuk memudahkan belajar mengajar dalam pandemi seperti ini. Dan kekurangannya hanya ada beberapa. Jaringan kita tidak sesuai, tidak memadai, biasanya akan terpotong saat di tengah pembelajaran. Selanjutnya adalah dampak positif dan negatif internet. Dampak positifnya, kita bisa membantu dunia perkuliahan, pendidikan. Kita bisa mudah mencari informasi dengan cara hanya mengetikkan kata kunci di salah satu web yang bernama Google, dan itu juga akan memunculkan beberapa penjelasan miliaran penjelasan. Dan juga bisa memudahkan komunikasi antar sesama, seperti menggunakan media sosial seperti WA, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Dampak negatifnya adalah kita bisa menjadi malas karena kita bisa melakukan hal itu dengan sambil contohnya adalah rebahan. Itu bisa membuat kita malas. Dan yang selanjutnya adalah membuat kita menjadi ketergantungan. Ketergantungannya biasanya ada game-game yang menarik sehingga orang itu jadi kadang memilih game daripada pelajaran. Selanjutnya kita biasanya orang yang sudah kecanduan HP biasanya jarang keluar rumah sehingga jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya marak terjadinya pelecehan seksual atau cyberbullying. Biasanya di salah satu post-posan yang post video atau foto, biasanya netizen melakukan komenan yang tidak sesuai dengan akhlak atau attitude-nya rendah. Jadi kesimpulannya, internet adalah hal yang sangat berguna pada perkembangan zaman. Internet bisa berkembang dari waktu ke waktu. Dan penggunaan internet bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan tidak terbatas. Internet tidak hanya memiliki dampak positif, tapi juga memiliki dampak negatif yang sudah dijelaskan tadi. Internet juga berfungsi sebagai sarana hiburan, seperti ada game-game dan video-video menarik yang bernama YouTube. Internet tidak hanya berdampak. Ada seorang yang menganggap internet itu hanya memiliki dampak negatif, tapi itu juga dilihat dari pemakaian kita sehari-hari. Kita memakainya untuk melakukan hal yang positif, kita akan mendapatkan manfaat dari penggunaan internet itu sendiri. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, untuk Mas Ari Sandi dipersilahkan.
Ya, terima kasih. Dari yang kamu presentasikan ini, peran mahasiswanya itu apa? Untuk saya sendiri, peran mahasiswa yang sudah saya lakukan adalah menggunakan internet dengan sebaik-baiknya dan dan menggunakan internet untuk melakukan pembelajaran walaupun ada hiburannya sedikit-sedikit. Dan saya juga sudah mengerjakan tugas, kuis, hal yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Berarti ini peran mahasiswa untuk kamu sendiri ya. Kalau buat yang lain gimana? Buat masyarakat? Untuk masyarakat, mungkin jika ada masyarakat yang belum mengenal teknologi, mungkin saya sebagai mahasiswa bisa memberitahunya secara perlahan-lahan sampai orang itu mengerti tentang kemahasiswaan, teknologi, dan hal-hal yang menyangkut perkembangan zaman. Oh, kalau kayak gitu, masalah yang kamu angkat apa terus? Misal gini, ada orang yang, misalnya contoh sederhananya, pada mesinnya jika ada, biasanya saya itu pernah di KTM untuk mengambil uang, tapi ada orang yang tidak bisa untuk cara untuk mengambil uang tersebut. Jadi saya mengajarinya dengan cara membantu sampai bisa. Oke, itu tadi nggak ada ya di presentasimu ya? Ya nggak sih? Aku nggak lihat tadi kayaknya. Iya Mas, mungkin lupa dijelaskan tadi. Agak gugup. Iya, dah, oke dah. Cukup dari aku. Mungkin Mbak Dinda. Aku mau tanya, tadi kamu ada nulis kalau main game itu karena adanya internet, terus adanya game online, dampak negatifnya itu jadi bermalas-malasan. Tapi kan di balik dampak negatif itu ada juga dampak positifnya. Tapi karena dampak negatif ini terlalu menonjol, akhirnya kayak game online ini menimbulkan stigma-stigma yang jelek di masyarakat gitu. Nah, kamu di sini kan anak informatika nih, yang mungkin nanti bakal jadi game developer atau yang lainnya. Gimana caranya kamu buat masyarakat atau buat menghapus stigma-stigma buruk tentang game online nanti? Soalnya kan pasti kamu nanti membuat game gitu. Nggak pasti sih mungkin. Nah, mungkin begini Mbak. Izin menjawab. Mungkin saat masyarakat tidak percaya begitu, saya ingin membuat game. Mungkin contohnya dari misalnya masyarakat sekitar dulu seperti tangga. Nah, itu saya akan memulai membuat aplikasi yang bisa memudahkan tetangga-tetangga saya untuk melakukan mungkin contoh lain Mbak. Mungkin saya bisa menggunakan keahlian saya sebagai bermain game itu bisa mendapatkan uang dan bisa membuktikan ke masyarakat sekitar kalau internet walaupun memiliki dampak negatif, kita bisa mendapatkan keuntungan dari dampak negatif tersebut seperti bermain game, Mbak. Permisi Mbak, izin menambahkan boleh Mbak? Untuk stigma negatif tentang game ini sendiri, mungkin kita bisa memberikan bukti bahwa adanya turnamen e-sport, baik itu Dota, Mobile Legends, maupun itu bisa menjadi salah satu alasan mengapa game online ini itu tidak sepenuhnya negatif, bahkan bisa menjadikan kita ini bisa memberikan kita itu benefit gitu berupa pemasukan dan juga income lah untuk kita yang bisa mengikuti turnamen-turnamen itu. Selain itu juga dari sisi penelitian juga kan sudah dijelaskan bahwa game ini juga melatih otak untuk berpikir, untuk menciptakan strategi gitu. Nah,
itu bisa kita kasih ke masyarakat bahwa game ini tidak selamanya negatif, game online ini tidak selamanya buruk. Selama itu tergantung dari individu kita masing-masing, bagaimana cara kita mengatur diri itu. Itu aja sih, Mbak. Ya, Oke, izin terima menambahkan. kasih. Memperbaiki pandangan masyarakat yang baru bisa dilihat juga kalau pernah ada yang turnamen MPL yang membawa nama Indonesia dengan game, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Cukup dari aku. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Permisi, kalau dari saya sendiri boleh bertanya tidak, Kak? Boleh. Oke, Dari teman-teman lain juga boleh. izin bertanya kepada Satria, saudara Satria, menurut Anda apa peran mahasiswa di perkembangan teknologi saat ini? Kan internet kan salah satu perkembangan teknologi. Nah, itu apa gitu loh peran mahasiswa yang contohnya lah, contoh peran mahasiswanya apa yang mungkin udah terbukti sekarang. Terus juga kalau misalkan Anda ini kan salah satu mahasiswa, itu apakah Anda punya rencana untuk menciptakan suatu hal baru? Terima kasih. Ya, izin menjawab. Untuk dari saya sendiri, ya saya memang ingin menciptakan hal-hal baru. Nah, contohnya misalnya hal yang belum pernah ada, misal aplikasi untuk membantu kita untuk mencari informasi seperti Google. Jadi saya akan membuat hal yang seperti itu, dan mungkin saya juga ingin mengembangkan hal-hal software aplikasi seperti misalnya ojol. Nah, saya ingin mengembangkannya agar bisa diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat. Oke sih, mungkin untuk dari saya sih sudah terjawab sih. Saya sudah nangkep kalau mahasiswa yang memiliki peran ya bisa mengembangkan apa aplikasi yang sudah ada atau mungkin bisa menciptakan juga seperti yang dibilang sama saudara Satria sebelumnya. Terima kasih. Kalau emang udah gak ada pertanyaan, bisa diakhiri, Satria. Ya, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf jika presentasi saya ada kesalahan. Terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk melakukan Sidak Day pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau dilakukan sesi dokumentasi. Baik teman-teman, mari kita melakukan sesi dokumentasi. Mungkin ini salah satu saja yang baik untuk itu dokumentasi ya. Boleh. Oke, ayo kita dokumentasi dulu galeri. Dokumentasinya boleh gaya bebas, Kak. Tolong ada yang ngitung dong. Ya, baik. Ayo. 1, 2, 3.
Oke, sudah. Oke, jangan lupa itu ya, live report-nya. Jangan lupa dicek ke PJ masing-masing, panel masing-masing, sama apa namanya, IG-nya Biptif sama HMIF sesuai ketentuan yang sudah diberikan kemarin. Oh ya, saran ya buat kelompok kalian, kalian harus benar-benar tahu apa yang ditugasin biar gak melenceng. Di sini tugasnya kan peran mahasiswa di bidang teknologi. Nah, untuk beberapa anak mungkin lebih memfokuskan pembahasannya kepada teknologi saja, bukan ke perannya gitu. Dan itu membuat apa ya, kayak sangat disayangkan gitu loh. Nanti lain kali kalau misalkan ada tugas yang seperti ini, tolong didengarkan dan dipahami dengan baik. Izin bertanya, Kak, apakah ini langsung ditutup apa bagaimana? Iya, boleh. Kalau dari saya langsung ditutup aja. Baik. Terima kasih bagi kakak-kakak yang sudah hadir dalam Sidak Day kelompok TextMate ini. Mohon maaf jika dari kami sebagai kelompok TextMate ada kesalahan. Cukup sekian dari kelompok TextMate. Ya, terima kasih banyak, Kak. Oke, makasih ya. Terima kasih ya. Aku Maaf lift ya dulu. kalau ada salah kata. Ya, Mbak. Iya, Kak, gak apa-apa. Ya, Kakak, tidak apa-apa. Mas. Ya. Tidak apa-apa, Kak. Terima Izin kasih live ya. banyak. Ya. Ya, jadi dulu ya. Halo, Mbak Mbak Salsa. Sabil. Halo, Mbak Sabil. Ini tolong presentasi pun tak, oi. recordnya di end dulu, nggak bisa, Kak? Iya. Bisa. Bisa di end. Ya.